Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rifki Praditya Bong. Asal saya dari Pekale, Toraja. Pada sore hari ini saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Hidayat, yaitu menjelaskan tentang tugas PPT yang diberikan oleh Pak Abdillah. Pertama itu seperti ini tampilan pertamanya. Ini tugas teknologi informatika. Di atas sini ada logo PIP dan di bawahnya ada data diri saya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Rifki Praditya Bong. Asal saya dari Kota Makale, Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Umur saya sekarang 19 tahun. Dan saya alumni dari SMA Negeri 1 Tanah Toraja. Saya berkuliah di kampus PIP Makassar dan sekarang saya sudah masuk semester 1 di kampus PIP Makassar. Baru-baru ini saya baru menyelesaikan pendidikan saya, mada tukar saya, dan sekarang ya saya sudah memasuki semester 1, hampir memasuki semester 2. Dan ton kelas kami bernama Nur Afif Syah, dan saya berasal dari kelas Nautical Quebec, Nautical 1 Quebec, jurusan DP3 pembentukan nautika. Yang pertama, tugas dari Pak Abdillah yaitu ini ada biodata diri dan ada foto saya di sebelah sini. Saya bacakan. Nama lengkap Rifki Praditya Bong, dan yang kedua ada nama panggilan saya, yaitu saya biasa dipanggil Dede. Yang ketiga tempat lahir di Kota Makale. Yang keempat ada tanggal lahir saya yaitu 15 Juni tahun 2006. Umur 19 tahun. Yang ketujuh yaitu jenis kelamin saya laki-laki. Yang kedelapan agama Islam. Yang kesembilan alamat tinggal saya yaitu di Jalan Rukaan di Lolo di Kota Makale, Kabupaten Tanah Toraja, tepatnya di Kampung Baru, Sulawesi Selatan. Dan sekarang status saya itu mahasiswa di kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Ya, kita lanjut lagi. Nah, yang ketiga ada ini, cita-cita saya. Baik, saya jelaskan. Cita-cita saya yaitu membentang sejauh horizon, di mana langit bertemu birunya samudra. Saya tidak hanya ingin menjadi seorang pelaut, melainkan seorang pelaut yang hebat. Karena saya bermimpi berdiri tegak di anjungan, merasakan asinnya angin laut membelai wajah, dan memimpin kapal menembus badai. Kehebatan seorang pelaut bukan hanya terletak pada kemampuan menaklukkan gelombang, tetapi pada ketangguhan jiwa, kecakapan navigasi, dan dedikasi pada keselamatan setiap awak kapal. Jadi cita-cita saya ini
kurang lebih menjelaskan tentang bagaimana saya harus menjadi pelaut yang hebat dan bertanggung jawab di atas kapal saya sendiri nantinya. Dan insya Allah saya akan selalu berusaha untuk mencapai cita-cita saya tersebut dan membanggakan kedua orang tua saya. Seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu ini, kegiatan saya selama berada di kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Yang pertama yaitu pada jam 3 pagi saya sudah bangun untuk persiapan mandi pagi dan mencuci pakaian, lebih tepatnya juga. Yang kedua itu setelah jam 4 menunjukkan pukul 4.30 kami berangkat ke masjid dan melaksanakan sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh pada pukul 5.30 kami melaksanakan apel makan pagi. Dan setelah apel makan pagi kami masuk ke dalam refektori, makan pagi, sarapan. Setelah itu kami turun ke lapangan Pro-Prestasi untuk melakukan apel pagi pada jam sekitar 6:10 sampai 6.30 kurang lebihnya. Selesai apel, kami masuk ke kelas untuk pembelajaran sampai waktu zuhur tiba, sampai waktu makan siang. Dan kemudian kami berangkat dari kelas ke masjid sholat zuhur. Setelah sholat zuhur kami ke lapangan Pro-Prestasi kembali untuk melaksanakan apel makan siang sekaligus makan siang. Setelah makan siang kami kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran. Setelah itu pembelajaran kami lanjut sampai sholat asar. Setelah jam menunjukkan pukul jam 3.30 kami ke masjid sholat asar. Setelah di masjid sholat asar kami kembali ke barak untuk mengganti pakaian olahraga dan melanjutkan dengan olahraga sore. Setelah olahraga sore pada jam 5 kami membersihkan diri kami dan mengganti pakaian sesuai TNU pada hari itu dan melanjutkan apel makan malam sekaligus apel malam. Dan setelah makan malam kami pun melanjutkannya dengan sholat maghrib dan dilanjutkan dengan sholat isya. Setelah sholat isya kembali ke barak bersih-bersih untuk istirahat dan tidur. Dan yang kelima, ini ada evakuasi pembelajaran tentang teknologi informatika. Saya jelaskan, melalui pelajaran ini siswa dapat memahami perkembangan teknologi yang sangat pesat serta cara memanfaatkannya secara bijak dan produktif. Teknologi informatika membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir logis, kritis dan sistematis dalam memecahkan masalah didik. Melalui pembelajaran ini, siswa dapat memahami perkembangan teknologi yang sangat pesat serta cara memanfaatkannya secara produktif. Dan selain itu, pelajaran ini juga meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan perangkat digital seperti komputer dan aplikasi pendukung pembelajaran. Keterampilan tersebut sangat penting untuk menunjang proses belajar di sekolah maupun sebagai bekal di dunia kerja. Siswa juga dilatih untuk lebih kreatif, misalnya melalui pembuatan presentasi, pengolahan data, atau proyek berbasis teknologi. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu ucapan terima kasih. Dan ini seperti ini slide dari tugas saya. Bisa diperhatikan. Mungkin itu saja
yang dapat saya sampaikan, dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.